Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakti, peserta Latsar CPNS Angkatan 20 kelompok 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jurnal learning dalam bentuk mind mapping tentang anti korupsi. Ini adalah mind mapping yang saya buat. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan saya tentang anti korupsi dengan menggunakan model Journal Learning Mind Mapping. Korupsi dapat diartikan sebagai penyuapan, pemalsuan, penyelewengan, atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ciri-ciri korupsi yang pertama dilakukan oleh lebih dari satu orang. 2. Merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih. 3. Berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. 4. Berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. 6. Mengkhianati kepercayaan. Faktor penyebab korupsi: penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan, langkanya lingkungan anti korupsi, rendahnya pendekatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan agama dan etika. Pengertian dan unsur tindak pidana korupsi: tindakan melawan hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Unsur tindak pidana korupsi yang pertama ada unsur subjektif, yaitu setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, dan korporasi. Unsur objektif yaitu janji, kesepakatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Undang-undang tentang korupsi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Keputusan Pimpinan KPK Nomor KLP. Dampak negatif korupsi: secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara, merusak sendi-sendi kebersamaan, memperlambat tercapainya tujuan nasional, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, gangguan penanaman modal, revolusi sosial dan ketimpangan sosial, ketidakstabilan politik, mengambil alihan perusahaan, tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, dan keterbatasan kebijakan pemerintah. Upaya pencegahan korupsi yaitu perbaikan sistem dengan peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good government. Kemudian perbaikan manusia dengan cara memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Tunas integritas. Peran tunas integritas yaitu menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi, kemudian membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutup. Dan yang ketiga, mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk berintegrasi tinggi. Internalisasi.
terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berlaku dengan penuh integritas, didukung dengan adanya lingkungan yang berintegritas, proteksi integritas, dan perubahan sistem nilai. Lingkungan berintegritas dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama, memperbanyak teman yang berperilaku positif. Dua, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah. Yang ketiga, memperbanyak rutinitas dan ritual positif. Yang keempat, membangun atau menjalankan sistem integritas, misal dengan kepemimpinan, struktur organisasi, dan sistem pengendalian. Bangun sistem integritas dengan cara yang pertama, reframing culture, yaitu upaya mengubah orientasi dari perilaku korupsi yang berbentuk kolusi dan upaya mengubah unsur-unsur yang membentuk kolusi, baik perilaku, ucapan, emosi, maupun pikiran. Upaya membangun sistem integritas yang kedua yaitu dengan shading integrity, yaitu upaya untuk menanamkan pengaruh integritas pada alam bawah sadar sehingga dapat membentuk perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Upaya bangun sistem integritas yang ketiga yaitu dengan sistem integritas organisasi. Sistem integritas merupakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan dan penjagaan integritas sehingga terjadi penyelarasan antara rohani dan jasmani dalam diri, penyelarasan jiwa, pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nurani. Yuk bersama-sama kita jauhi korupsi untuk Indonesia yang lebih baik. Contoh penerapan nilai anti korupsi di tempat kerja. Yang pertama, datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja yang ditentukan. Dua, tidak menggunakan fasilitas tempat kerja untuk keperluan pribadi. Tiga, tidak menerima segala macam bentuk pemberian dengan alasan mempermudah urusan. Yang keempat, melayani semua orang yang jujur, sopan, dan tidak membedakan. Yang kelima, tidak melakukan tindak suap, gratifikasi, dan yang lainnya untuk mempermudah suatu urusan. Semoga kita semua dapat menerapkan budaya anti korupsi di tempat kerja kita masing-masing dan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita jauhi korupsi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.